Sudah berapa tahun yang berumah tangga dengan saudara baru? Lebih dari 30 tahun. Waktu yang cukup panjang untuk mengenali pribadi seseorang. Berdasarkan pengetahuannya, apakah mungkin saudara Bahri menjatuhkan hukuman pada saudara Anwar dengan maksud membunuhnya supaya dapat mengawininya? Tolong Nyonya jawab dengan sejujur-jujurnya. Cobalah Nyonya renungkan. Saya tidak perlu merenungkan. Saya kenal sifat suami saya. Suami saya seorang pejuang, seorang prajurit yang setia. Tidak, dia bukan seorang pembunuh. Suami saya tidak membunuh Anwar karena ingin kawin dengan saya. Terima kasih Nyonya. Aku sementara akan dulu ya Mulia. Apakah Nyonya seorang yang dapat dipercaya? Ataukah Nyonya berkata begitu hanya sekedar mimpi memamerkan kesetiaan pada suami yang sebetulnya sama sekali tidak Nyonya miliki? Yang Mulia, saya keberatan terhadap ucapan saudara penuntut umum. Di sini yang diadili adalah saudara Bahri, bukan Nyonya Murni. Maaf Yang Mulia, saudara pembela terlalu terburu nafsu. Saya belum selesai berbicara. Saya tidak mengadili. Saya hanya membuat suatu kesimpulan. Teruskan, saudara penuntut umum. Setelah saudara meninggal, berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Ayolah Nyonya Murni. Menurut keterangan yang kami peroleh, Nyonya sangat cinta pada saudara Anwar. Apa betul? Begitu cinta padanya, hingga lamaran saudara Bahri yang pangkatnya lebih tinggi dari saudara Anwar, Nyonya tolak. Saya tidak tahu pasti, biarpun kepastian ini tidak penting. Dalam bermesraan dengan saudara Anwar, tidak akan begitu aneh jika Nyonya dan saudara Anwar bersimpati untuk sehidup semati itu biasa. Memang, begitu biasanya anak-anak muda yang sedang bercinta. Lalu dia meninggal. Berapa bulan kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? 2 bulan. Terus sedikit. 2 bulan. 2 bulan. Hebat sekali kesetiaan Nyonya kepada saudara Anwar. Belum lagi jasadnya membusuk dalam kubur, Nyonya sudah berpaling dengan laki-laki lain yang merupakan saingannya. Perempuan apa Nyonya sebetulnya? Perempuan pengobrol cinta yang pindah dengan mudah dari lelaki yang satu ke lelaki yang lain? Penjual mulut manis? Pendusta? Pembohong? Saya keberatan atas pertanyaan-pertanyaan saudara penuntut umum. Yang saya kemukakan bukan simpulan. Kalau boleh bertanya pada saudara pembela terhormat, simpulan apa yang akan ia ambil dari penjelasan ini? Cara saudara mengajukan pertanyaan memojokkan Nyonya Murni. Saya tidak memojokkan siapa-siapa. Itu adalah prasangka saudara. Di sini, Maaf Yang Mulia. Saudara penuntut sementara sekian dulu ya Bu. saudara pembela, silakan. Nyonya Murni, kata Nyonya, Nyonya kawin 2 bulan setelah laki-laki meninggal. Saya Yang Mulia. Masyarakat umum akan bertanya, bagaimana mungkin seorang gadis yang begitu mencintai laki-laki tiba-tiba kawin dalam bentuk tingkat dengan laki lain? Masyarakat cenderung terpukul, artinya berhak untuk membela diri. Nyonya tentu punya alasan. Apa bisa Nyonya jelaskan? Setelah Anwar meninggal, saya berdoa. Nenek itu terasa siapa? Saya hampir selesai. Saya memutuskan untuk bunuh diri. Saya bunuh diri saya. Dan malam-malam saya berjuang melawan keinginan saya itu. Saya berhasil mengambil keputusan. Saya akan hidup terus. Saya harus bisa melupakan. Tapi saya perempuan. Sendiri memerlukan perlindungan. Tidak ada gunanya
sesuatu yang tidak diperlukan bagi telinga. Itu tidak menjadi soal. Di sini tidak ada rahasia. Bukan karena percakapan itu percakapan rahasia, tapi karena ibu tidak akan pernah mengerti bahasa yang kami pergunakan. Karena bahasa yang berlaku antara suami dan istri adalah bahasa khusus yang hanya dapat dimengerti oleh mereka berdua. Mungkin kata-katanya sama dengan yang ibu dengar di pasar atau baca di koran, tapi setiap kata dibebangi rasa yang tumbuh dari suka maupun duka, kehidupan kemesraan mereka berdua. Kalau begitu tidak masuk akal sekali usaha manusia mendirikan pengadilan untuk menetapkan suatu perceraian. Perceraian terjadi jika bahasa itu sudah mati dan digantikan oleh bahasa kasar dan bahasa kurang yang jadi milik orang banyak. Baik, saya tidak akan memasuki persoalan itu lebih jauh. Yang mulia, yang ingin saya buktikan ialah bahwa saudara Bakri adalah seorang yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Nyonya, waktu saudara Bahri melamar Nyonya dan Nyonya menolak lamarannya, apa kata-kata yang diucapkan oleh saudara Bahri? Saya mengerti kecewaannya. Apa yang dia ucapkan itu tidaklah penting. Penting atau tidak penting adalah urusan majelis hakim. Apa katanya? Saya sudah lupa. Ayolah Nyonya, Nyonya tidak lupa. Kemudian, apa boleh saya mengatakan sesuatu pada istri saya? Silakan. Katakan yang sebenarnya. Jadi, hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan saya. Dia berkata, sekarang soalnya sudah jelas. Apa yang menjadi sesuatu sebelum dia bersama terima kasih sudah jelas. Dia ingin membunuh saksi yang merupakan pembunuh lainnya. Bapak Hakim yang mulia, apakah boleh saya memberikan sebuah barang bukti? Tidak perlu lagi. Yang mulia, apapun keputusan yang akan dijatuhi oleh yang mulia, satu hal yang harus pasti, keputusan itu harus berdasarkan kebenaran tersebut. Dunia sudah terlalu syarat dengan segala macam prasangka. Baik, silahkan. Surat ini ditulis pada malam setelah tertuduh menyampaikan lamarannya pada saudara Murni. Surat ini kemudian dikirimkan pada Murni dengan bantuan seorang prajurit, tapi prajurit itu terbunuh dan surat ini tidak sampai ke tangan Murni. Surat ini ada pada saya. Saya minta supaya Yang Mulia sudi membacakannya. Adinda Murni yang tercinta, biarpun cinta Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan yang Kakanda lontarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih, hingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau tidak ada jalan lain, salah satu di antara kami, saya atau Anwar harus mati. Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu. Kakanda ingin bicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa pada Tuhan supaya Adinda bahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia bahagia, maka Kakanda juga bahagia. Salam Kakanda. Saiful Bahri. Terima kasih Yang Mulia. Saya tidak akan mengajukan pertanyaan lagi. Saudari penuntut umum, masih ingin mengajukan pertanyaan pada saksi? Tidak, Yang Mulia. Apa ada yang saudari ingin sampaikan pada majelis hakim? Ada sedikit Yang Mulia. Sebuah perbuatan ditentukan oleh dunia. Dari pemeriksaan yang dilakukan sudah cukup jelas menyatakan yang tersembunyi di balik hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Biarpun saudara Bahri mengatakan bahwa semuanya dilakukan demi Tuhan, demi bangsa dan negara,
Niatnya yang sebenarnya adalah untuk menyembuhkan saya. Dengan demikian, dia bukan orang yang melakukan tugas, tapi ia harus menyatakan seorang diri. Saudari Bernel, saudari saya persilakan untuk menyampaikan pembelaan saudari yang terakhir pada majelis hakim. Majelis hakim yang mulia, kini sampailah saya pada akhir tugas saya, yaitu membantu dengan sekuat tenaga menegakkan kebenaran dan mengembalikan hak kepada yang berhak. Perbuatan seseorang dinilai menurut niat pelakunya, tapi siapakah yang dapat mengetahui niat seseorang? Dan jika toh dapat kita ketahui, maka kita akan menilainya menurut keterbatasan pribadi kita juga. Oleh karena itu, majelis hakim yang mulia, satu-satunya yang dapat menghakimi adalah pelaku itu sendiri. Tapi itu hanya akan terjadi jika hati sanubari orang tersebut masih berfungsi sebagaimana mestinya. Jika suara hatinya masih bisa membedakan yang benar dan yang salah. Yang terbukti dalam mahkamah ini tidak apa-apa, kecuali bahwa saudara Saiful Bahri yang sekarang ini dihadapkan sebagai tertuduh adalah seorang yang jujur, rendah hati, percaya pada Tuhan, dan seorang yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas segala perbuatannya. Oleh karena itulah pada tempatnya, jika keputusan pengadilan ini dikembalikan pada hati sanubarinya sendiri, maka saya yakin majelis hakim yang mulia akan mempertimbangkan ini. Terima kasih. Majelis hakim akan mengundurkan diri untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan. Dengan ini, sidang saya tutup dengan sah.